Kebetulan aku sama Inge pernah siaran bareng di satu radio yang emang segmennya nih pendengarnya buat ibu muda ya. Ibu muda, lagu-lagu disco ibu-ibu cantik, disco-disco cantik. Itu diputar tuh sore tuh. Komunikasi sama pendengar tuh juga interaksinya kayak gimana tuh juga Jadi penyiar zaman dulu nggak boleh telat. Kalau zaman Kayak sekarang kita tuh penyiar tuh rata-rata punya dua kepribadian kalau kata gua. Iya. Pada saat dia jadi produser Dia mungkin nggak boleh dia jadi siaran. Nggak Nah, boleh. jadi kalau dia nerima di tahun 80 akan gempar lah dunia. Lu tau gak tuh? Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Iya, selamat hari gini para Retrois yang sedang menyaksikan di YouTube channel kami yang bernama Retroism Plus 62. Seperti biasa, gua Paldo Lebong dan selalu ditemani oleh Exki. Dan di tengah-tengah kebetulan ada dua darah cantik. Darah ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan satu persatu dari Mbak siapa? Inge Lestari, halo. Inge Lestari, Mbak Inge Lestari. Dan di samping kirinya Ada Agnes Marlita. Hai. Mbak Agnes Marlita. Oke, sebelumnya pasti bertanya-tanya ya para retrois ini, sebenarnya siapa ini? Dua darah ini diundang oleh kami di tengah-tengah ini sekarang. Karena mereka itu adalah bukan DJ ya, penyiar radio wanita yang dulu retro sampai sekarang pun masih berprofesi sebagai penyiar radio ya. Aku udah enggak sih. Oh, iya. Inge masih. Ya. Mbak Agnes sudah enggak, tapi Mbak Inge masih. Oke, mungkin bisa kita kan masalahnya membahas konten tentang dasawarsa 70-80-90-an. Itu kan berarti kan lagu-lagu zamannya retro dan kehidupan mungkin dinamika radio di zaman retro itu bagaimana. Mungkin Mbak Inge atau Mbak Agnes dulu bisa mulai. Zaman dulu itu gimana tuh kehidupan radio untuk para penyiar wanita? Apa dulu sudah ada khusus spesifik yang untuk segmentasinya para wanita? Ya, kayaknya kalau segmen radio yang pendengarnya wanita gitu ya, segmented wanita tuh kayaknya baru ada mulai tahun 2000-an ya enggak ya? Ya. Ribuan ya. Justru kalau dulu-dulu tuh lebih general. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke genre malah. Ya. Pembagian radionya ya kan? Ada yang udah klasik, ada yang rock gitu kan, terus kemudian Anak ada muda, yang dewasa. top 40 gitu kan, sama yang anak muda banget gitu. Nah, lebih ke genre, tapi pas tahun 2000 tuh udah lebih ke segmented gender ada ya. Jadi ada yang lebih ke ibu-ibu muda, ada yang ke perempuan secara general tuh juga ada gitu. Nah, kebetulan aku sama Inge pernah siaran bareng di satu radio yang emang segmennya nih pendengarnya buat ibu muda ya. Ibu muda. Waktu Ibu itu muda. ibu muda either dia ibu rumah tangga ataupun wanita karir Yes. gitu. Oh, gitu. Ibu muda tuh berarti dari umur berapa ke umur berapa ya? Tergantung ya, kalau misalnya dibilang sih 20 something Iya, sampai 20 something 35 sampai 30 something. Ya. something Iya. gitu. Artinya masih usia dinamis gitu. Iya. Iya, betul. Aktif dan masih berkantor ya mungkin. Ada yang atau ibu berkantor. rumah tangga. Iya. Tapi biasanya segmennya lebih banyak rumah tangga apa kantor kalau? Kalau biasanya sih menyasarnya tuh memang agak-agak perbedaannya tuh adalah perempuan karir sama ibu-ibu rumah tangga. Tapi kayaknya sih kalau di generalisasikan ya memang intinya semua perempuan. Kita juga punya segmen yang bisa menemani khusus untuk perempuan yang berkarir, tapi dia juga ibu rumah tangga kan ada Mas gitu kan, yang punya anak juga, tapi ditolong sama mbak-mbaknya gitu di rumah gitu kan. Ada yang ibu rumah tangga yang benar-benar semua dia lakukan sendiri. Jadi ya memang harus fasilitasi antara kedua segmen, maksudnya kedua tipikal perempuan yang kita mau sasar gitu loh. Tapi in general memang wanita saja sih biasanya gitu. Lebih ke kita jadi temennya mereka kapanpun mereka lagi beraktivitas deh gitu kan. Ya. Kalau pagi emang ada ibu-ibu yang ribet nyiapin anak gitu kan. Ada ibu-ibu yang lagi ribet nyiapin anak tapi juga ribet mau ke kantor. Dan suami kayak gitu-gitu juga ada. Jadi ya lebih ke gimana kita bisa nemenin sebagai Ibu-ibu teman teman mereka. Jadi istilahnya gini ya, si ibu sedang menyiapkan sarapan pagi buat anak dan suaminya, bisa dengerin radio. Nah, biasanya itu lagu-lagu apa kayak modelnya radio-radio kayak gitu tuh? Yang easy listening apa langsung lagu rock? Iya, Nggak mungkin kan pasti. lagu rock. Enggak. Pasti. Kalau cewek itu touch-nya lebih soft ya. Kalau Iya. dalam musik gitu, lebih ibu-ibu tuh senangnya lagu-lagu cinta. Iya, ya makanya kebanyakan waktu itu playlistnya lebih ke kalau top 40 lebih ke yang perempuan banget. ya romantik lah ya, yang soft gitu kan. Sementara kalau yang udah klasik
adult contemporary ya, Mhm. model-model James Ingram lah ya. Yes. Boys to R&B. Men. Iya, yang kayak Boyz II gitu-gitu Men. ya. Kalau zamannya ceweknya dulu siapa ya, kayak Shania Twain mungkin, Ya, iya. kayak gitu. Perempuan banget lagunya. Perempuan banget Celine ya. Dion, ya kan, Mariah Carey zaman itulah. 90s itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Sementara ntar kalau misalnya udah agak siang-siang sore memang agak lebih dinamis. Nah, gitu. Jadi mungkin yang lebih ke top 40-nya gitu. Lagu-lagu disco ibu-ibu cantik, disco-disco cantik itu diputar tuh sore tuh. Disco-disco cantik kayak Sophie Alice Baxter. Iya, Madison Terus Avenue. Madison Avenue, Kayak terus gitu-gitu juga ada. boys band malah ada. Itu biasanya perempuan itu ya, Iya, ibu-ibu malah itu senang. boy band. Oh jadi rumahnya Backstreet Boys diputer itu lebih seneng. Backstreet Mereka ternyata happy bukan, banget. bukan hanya untuk Westlife. yang perempuan single ya, ibu-ibu rumah tangga pun juga suka Oh, ya. Oh justru, iya, ya. justru mereka milih lagunya kalau saya masih ada di radio nih kan sekarang ini. Jadi saya tahu tuh hype-nya mereka untuk request lagu tuh ya Westlife, Backstreet. Yang paling tua itu Backstreet Boys untuk Iya. sekarang ya. Westlife, Boyzone, Backstreet Boys, ya kan, NSYNC, NSYNC. 90 Degrees. Itu nanti boys band kita Oh, iya. lagi deh, jangan. Tapi memang Ini. tapi memang sangat-sangat dinamis gitu kalau sore itu ya. Lagu-lagunya Iya. lebih ke yang mereka bikin mereka happy. Iya. Tunggu nih, gue lihat kayaknya Eski ini udah mulai jatuh nih dari segi Iya, kewanitaannya soalnya gimana. apa-apa Oke. Ini langsung loncat ke satu topik yang sebetulnya gini ya, awalnya gimana sih Nah. kok Mbak Inga, Mbak Agnes pada bisa jadi penyiar radio? Pada bisa. Awalnya tuh tahun berapa? Ingat dulu deh, ingat dulu. Ingat yang lebih senior nih. Aduh. penyiar. Lebih Jadi senior. senior dalam siaran ya. Apa namanya? Saya mulai itu dari gua mulai dari 98. Terus waktu itu umur masih 20-an lah ya. 20. Exactly 20. Dan benar-benar radio yang pertama kali saya siaran itu justru adalah radio bukan adult contemporary juga sih, radio sport. Itu berarti Oh. general banget kan sebenarnya. Tapi waktu itu lagunya adalah lagu-lagu R&B. Jadi musik-musik black music gitu kita bilangnya seperti itu. Dan itu memang kebetulan gue juga suka banget sama musik-musik itu genre gue banget gitu ya kan. Nah terus tertarik lah untuk siaran di radio itu jadi mulai tahun 98 dan kenangan termanisnya itu karena radio itu tuh masih kayak analog gitu. Jadi kayak kaset 3 deck, yang kan Nes? CD 2 deck, Iya. udah gitu. Oh udah ada CD ya? Oh, udah waktu 98 udah ada CD. Udah ada CD. Jadi kayak benar-benar masih ngalamin banget klasiknya radio gitu loh. Jadi Jadi juga udah masuk ya sebenarnya. enggak, waktu itu gua belum nemu Mas. MP3 itu 2000 Mas. 2000-an, 2004 ya. ke atas ya. Jadi gue tuh bener-bener analog, jadi kayak misalnya kita putar iklan tapi skillnya jadi terini banget. Karena kan radio terus kita Harus multitasking yes. gitu. Gue ngelihat siaran tuh ngelihat log Mbak. Lagu, iklan, lagu, ngomong iklan, lagu itu bener-bener harus sesuai dengan itu. Kalau iklannya juga di tape itu. Kaset. Iya, jadi udah Kaset. ada rekamannya kan. Kita tinggal putar tapi tetap kan harus dimasukin. Dan juga harus sesuai, jangan sampai tiba-tiba iklannya setengah, itu kita dimarahin habis-habisan. Kalau Harus dicek. zaman dulu tuh pakai time coding nggak? Yes. Sama semuanya. Sama semua, dipakai. harus. Itu harus exact time codingnya. Gue kira Nggak bisa TV main-main. doang yang pakai time coding. Ada kita, Visi tapi yang kita visi sifatnya apa? kayak list. Karena pas kalau kayak muter iklan jam berapa itu segala macam kita harus kasih report. Iya, Jadi mereka akan dengerin oke jam 10 nih iklan gue main gitu ya. Sama aja sih kayak slot di TV. Iya. Ya, Nanti sama aja dikirimkan kayak ke gitu. kliennya kan si itunya apa namanya Bukti siar. bukti siar. Kalau Masih ya bukti Mbak siar Nes. ya Kita Allah. ngomongin bukti siar. nih, Agnes nih. Agnes gimana kalau dulu? Aku Jadi sebenarnya penyiar. nah aku nih angkatan yang masih udah agak kekinian Iya. ya. Maksudnya masuk radio tuh 2004. Tapi aku tuh udah dengerin radio kan emang dari kecil tuh aku kayak punya cita-cita kapan gue bisa siaran radio gitu ya. Karena dulu tuh kayak dengerin Prambors itu tuh kayak wah gila ya mereka bisa siaran dan membuat pikiran gue bisa ngebayangin ya nggak sih Mbak Esy ya kalau dulu dengerin orang siaran ya zaman-zaman Prambors Arta Bangun terus kemudian Iya, Ida Arta Arimurti Bangun. aduh itu idola semua gitu ya jadi kayak wah gila bisa ya nggak ya gue ikutan siaran gitu terus ya baru tahun 2004 ada temen sih yang ngajakin nyobain yuk gitu terus ternyata gak gampang ya jadi penyiar gitu harus ada training dan Oh, iya. sebagainya. itu harus bagaimana cara kita berbicara kan ternyata
nggak semudah itu ngomong di radio sama ngomong di biasa gitu ya. Cara kita melafalkan sesuatu juga udah beda gitu kan. Terus bagaimana knowledge kita tentang musik, tentang artis gitu. Apalagi kalau dulu yang diomongin emang seputar lagu aja gitu. Kalau dulu makanya aku sih seneng banget ya kalau dengerin radio zaman dulu yang kita tuh bener-bener punya punya passion kepada musik, sehingga pada saat kita mainin lagu tuh kita harus tahu nih tentang si artis ini, tentang si lagu ini, dan ada peristiwa apa tentang lagu ini gitu. Makanya itu jadi satu knowledge buat kita juga gitu ya. Kalau kita dengerin kan kayak gitu gitu. Berarti lu mesti tahu historical background dari pemusik atau bayangin dong Mas, pada dulu saat belum ada Wikipedia, belum ada handphone yang bisa akses. Belum seenak sekarang cari sesuatu tentang artis, tentang lagu gitu. Jadi kita emang beneran ngikutin nih si artis ini dulu ngapain aja gitu, baca dari majalah, dari koran, apalagi sih sumber kita gitu ya. Ya udah itu aja. Nah itu dia ternyata susah ya jadi penyiar itu, yang kayak Inge tadi alamin, harus masukin ini. Pas aku udah mulai MP3 ya kan, mulai colok-colok. Tapi ya itu MP3 kelemahannya, kita kadang suka nggak bisa nyimpen lama kan, jadinya tau-tau ketiban, tau-tau inilah itulah. Jadi kayaknya kita tuh nggak punya kenangan yang bisa kita simpan. Kalau dulu mah mungkin suara lo masih ada kali kalau disimpan. Oh gitu. Jadi kalau penyiar radio itu selalu ada rekaman suaranya. Ada. Karena itu buat review di akhir bulan. Iya. Kita harus dicek. Siar kita tuh mulai dari jam kita siaran sebulan itu, termasuk si lagu, iklan segala macam. Kita mengikuti log nggak gitu kan? Nanti ketahuan Mbak. Iya. Itu ditegur kalau nggak sesuai. Ada gitu logbooknya juga. Ada banget. Ada banget. Zaman dulu tuh seperti itu, bukti siar itu tadi. Dan itu nanti akan dipilih waktunya kan. Makanya kalau sekarang kalau radio angkatan kita itu kelihatan banget syaratnya memang harus suara bagus, pengetahuan musik oke, terus bagaimana kita berkomunikasi sama pendengar tuh juga interaksinya kayak gimana tuh juga dinilai banget ya gitu. Cuman kalau sekarang aku nggak tahu deh kayak kalau ngobrol di radio itu yang dari dulu aku pingin tahu, yang gue pingin tahu penasaran ya Pak, itu scripted atau enggak gitu. Maksudnya based on script or not gitu, maksudnya apa hanya poin-poin topik yang ini topiknya hari ini ini itu dipilih sama radionya atau si penyiar yang membuat topik. Kalau di masa gue tahun 98 itu masih serba sendiri. Masih serba sendiri, jadi kayak itu tadi source-nya tuh di meja ruang siaran tuh ada semua majalah. Nanti kita pilih, dan itu kalau dulu gue inget banget tuh kita marking. Ini udah gue baca Inge gitu. Jadi penyiar lain kalau mau baca lagi nanti aja deh. Yang tapi memang dulu tuh timeless, yang info-info yang timeless ya Mbak ya, kayak ngomongin soal lagu kan timeless. Kalau yang terkininya tuh nanti biasanya sudah ada satu divisi lain yang mereka khusus ngomongin news. Nah seperti itu. Dan kalau zaman sekarang, padahal nih saya udah perjalanan di dunia broadcasting itu adalah udah hampir 26 tahun ya. Wow. Dan itu saya mengalami banget perpindahan masalah teknologi dan lain sebagainya. Kalau sekarang saya siaran kebetulan alhamdulillah sudah ada produser. So, si produser itu yang akan memberikan materi siaran. Jadi saya sekarang udah enak banget, nyaman banget, Mbak. Saya pernah mengalami yang paling jadul sampai sekarang. Produser saya kasih skrip ditaruh di komputer, kita baca. Tapi nggak plek-ketiplek seperti itu. Itu kan bentuknya tulisan. Jadi kita tetap mentransfernya ke bahasa audio, bahasa tutur. So, kayak tetap beda sih Mbak. Skrip itu memang jadi panduan saja ya Nes ya gitu. Nah aku juga, karena aku dulu jadi produser juga kami berdua juga jadi produser. Kami produser dan penyiar. Kita begitu dulu. Penyiar, memang tugas produser itu kan terutama untuk jam-jam prime time, which is itu kalau di radio tuh jam 6 sampai jam 9 atau jam 10 atau jam 7 sampai jam 5 sampai jam 7 malam. Prime time-nya. Enggak tahu kalau sekarang udah berubah belum? Start dari 4 kayaknya. 4 sampai 8 kali ya. Karena di Jakarta itu kan malam kan masih di jalan orang-orang. Nah, biasanya kalau untuk prime time memang akan ada produsernya nih yang in charge dengan program ini. Jadi sama kayak di TV, Mbak. Di mana dia merancang satu program setiap harinya, temanya udah diatur. Lo jam 6 sampai jam 8 ngomongnya ini.
jam 8 nanti ada tamu ya, ngomongnya ini. Ntar jam 8 sampai jam 10 lo agak santai tapi ngomong hot news ini. Nah, biasanya si produser, which is tugas kita waktu itu jadi produser juga, kita bikin skrip nih, panduan aja sih sebenarnya, guidance lo ngomongnya ini. Tapi kalau udah mulai talk show, tanya jawab, itu benar-benar Detail. ada Benar-benar detail. Ya, pertanyaannya gitu. Karena si kebutuhan sponsor. narasumber juga harus tahu lo cukup ngomongin ini aja. Kita jagain banget ya, Ya, apalagi ya. kalau yang topiknya lebih sensitif. Ya, ya. Kita jagain banget supaya si narsum jangan kemana-mana, karena pertama durasi, kedua kita nggak boleh ngomong hal-hal sensitif karena ini live loh, nggak kayak yang bisa diedit kan, nggak kayak podcast kita bisa Ya. ngedit gitu. Ini live dan orang yang dengerin banyak. Jadi makanya si produser inilah yang menjaga jalannya siaran gitu. Sementara kalau penyiar ya yang di kalau yang di prime time memang dia ngikutin alurnya si produser. Tapi kayak kata Inge tadi, ya kita harus pintar juga cara ngomonginnya. Si produser ini kan cuma nulis panduan. Walaupun dia nulis skrip sama kayak MC juga ya. Kita nggak plek-ketiplek baca begini gitu. Jadi kita harus pintar-pintar dengan stylenya si penyiar masing-masing gitu. Oke, itu menarik. Seru ya. Kayaknya emang seru sih, ada lu dulu lagi gak apa-apa. Kalau udah jadi produser itu tetap akan siaran atau enggak? Tergantung. Atau udah jadi produser fokus di sebagai Oh, enggak Oh, sih, kita kalau- radio kita dulu ketentuannya seperti itu. Ketika menjadi penyiar bisa juga jadi produser. Tapi ada juga sih penyiar aja ada. Ada, jadi nah gini, kalau jadi pada saat dia jadi produser nggak Dia mungkin nggak boleh dia jadi siaran. siaran. Nggak Jadi boleh. misalnya jam 6 sampai jam 10 aku jadi produser. Ya, dia Penyiarnya produser. bukan aku. Penyiarnya beda Ya. gitu. Kamu siaran waktu itu hari jam 10 sampai jam Iya. 1. kita di regular time, tapi memang untuk produserin kita yang di prime time gitu. Nah, yang pas aku di prime time di radio yang lain, si produsernya juga begitu gitu, nggak siaran. Iya, nggak boleh. Kayak gitu. Karena Jadi nantinya infonya nggak ini, jadi mendingan di switch Iya, gitu iya, ya. iya. Harus boleh siaran, tapi memang waktunya ada. lebih ke gini, penyiar boleh jadi produser, tapi belum tentu produser itu Bisa siaran. gitu. Oh gitu ya. Jadi waktu itu kita the whole package. Oke. The whole Bisa package. jadi penyiar multi-talentan. multi talentan. Oh, jadi ngatur skrip, ngatur acara bisa, bikin skrip bisa, dan siaran Nggak bisa. DJ juga Oke. bisa. Tertarik nih gue pengen tahu ya. Lu kan berarti pernah mengenyam sebagai penyiar radio Ya. dan juga sebagai produser. Ya. Ya, Kalau sebagai penyiar radio, lu kan pasti punya rasa ingin tuh berkebebasan ekspresi dalam Ya. lu mau meluangkan itu. Oh, gue maunya lagu ini. Sementara kalau lu produser, lu kan mesti memberikan pengarahan kepada si penyiar radio. Lu harus begini, lu harus begini. Itu biasanya ada saling gimana ya? Ketidakseimbangan atau kayaknya nggak ketidaksetujuan antara produser dengan penyiar radio itu sering terjadi nggak? Gini, mungkin itu ya tujuannya kenapa produser jadi penyiar jadi produser. Oh, Ya. gitu ya. Jadi saling punya pengertian kalau itu kasusnya. Hmm. Tapi kalau masalah beda pendapat dengan penyiar itu biasa sering terjadi. iya sih paling, tapi bukan hal-hal yang terlalu gimana? lebih ke kayak kayaknya lo ngomongnya jangan begini deh, lebih ke situ aja deh, atau misalnya urutannya begini deh, urutannya Ya, begitu ya. deh gitu. Karena Lebih penyiar kayak memang gitu. butuh itu. Mereka harus ngomongnya Lebih juga harus smooth. diatur ya. Lebih Nggak kayak boleh gitu. keluar juga. Berarti penyiar radio itu harus lebih, ya istilahnya kalian produser udah senior daripada yang penyiar radio ya. Nggak mesti. Nggak Nggak mesti juga kan? sih, nggak juga. Yang mungkin satu level juga pernah terjadi kayak gitu. bisa, bisa. Ini kayak kamu, lu siarannya sama yang udah lebih senior dari lu kan biasanya? Iya, Penyiarnya, waktu itu. penyiar dia lebih senior. Ibarat kata kalau dalam karir di dunia radio ya Nes ya. Gitu. Waktu dulu pertama kali di radio, justru aku masuknya sebagai produser dulu, belum Oh, boleh iya. siaran. Jadi aku megang si produser siang waktu itu. Terus habis itu terus dicoba, gue pengennya siaran nih gitu kan. Ya udah siaran deh. Tapi ya udah akhirnya bisa siaran. Terus produser pagi pun gue megang juga untuk prime time, which is itu penyiarnya lebih senior dari gue. Penyiar pagi soalnya. Iya, tapi justru di situ kan kita jadi belajar sama si penyiar senior kan, Ya, gitu. Ada timbal balik di situ ya. Iya, justru kalau penyiar yang sebagai produser itu biasanya untuk dia ngedirect siaran orang, dia lebih tahu flow-nya lebih enak. Sebenarnya gitu sih. Berarti produser juga bisa merangkap sebagai musical director. Gitu? Enggak Nggak bisa. nggak Ya. Itu bisa. sendiri ya musical director. Iya, Nggak pernah kalau- terjadi. Kayaknya iya, belum pernah benar. terjadi. Di beberapa radio yang pernah aku jalani. Belum ada. Enggak gitu sih Mas. Biasanya MD tidak akan mau siaran. Dia benar-benar fokus ngedengerin
apa ya, penyiar lagi siaran lu beneran ngikutin lognya nggak gitu kan, terus dia nyaring juga apa-apa aja yang bisa diputar gitu kan, apalagi dulu MD kita saklek banget. Karena music director itu adalah tugasnya Jantungnya, berat ya. karena dia adalah identitas radio itu dalam musik Iya. gitu. Jadi kayak mereka sibuk banget kerjaannya. Iya, jadi memang dia Untuk tuh yang di- punya nyambi. mandat Ya. untuk apa ya, istilahnya kalau kita pakai baju, nah dia tuh yang makein bajunya tuh Oke. supaya kelihatan nih ciri khas dari radio Ya. ini tuh, lo nggak mungkin lo bawain si Nirvana jam segini, lo nggak mungkin lo mainin ini Metallica. kan ini untuk ibu-ibu, lo nggak mungkin mainin Smashing Pumpkins gitu misalnya. Meskipun ada ibu-ibu yang suka smash, Pernah kita nggak sekali pernah. aku langgar gitu ya, masuk lo dia langsung ke ruang siaran, emang itu ada di lock gitu, dia hafal lo. walaupun itu Sehebat itu. walaupun itu masih aman, dalam artian masih dalam Cewek. kategori kategori buat cewek, tapi dia tahu itu bukan untuk jam segini Itu gitu. begitu. Ya. Mereka pekerja, kenapa namanya director, music director itu karena memang dia Punya mandatory untuk itu, jadi dia fokus di situ. Sorry. Ngomongin musik director itu waktu Mbak Inge pertama kali menjadi penyiar ya. itu udah ada tahun segitu, tahun berapa? Tahun Ada. Udah ada ya. Berarti memang udah ada musik director itu duluan ya. Produser baru belakangan. Sebenarnya mereka kayaknya barengan, music director itu barengan sama program director ya, karena itu Iya. mereka seiring sejalan nih, satu Program ngomongin program director, satu lagi ngomongin musik. musik. Kalau zaman saya dulu, music director itu tugasnya itu, karena kalau zaman saya dulu kita sebut satu ruangan Mbak, satu ruangan yang gede, isinya tuh kaset CD. Itu kita namakan diskotik. Makanya penyiar zaman dulu 1 jam sebelum siaran lu harus sudah nyampe di radio karena lu harus milih lagu yang akan diputar. Itu zaman analog. 1 jam sebelumnya. Yes, kalau telat keteteran, kalau telat Betul. bahaya itu. Nggak boleh, nggak boleh telat karena kita harus milih lagu. Dan itu biasanya music director udah ninggalin. Lagu wajib yang harus diputar itu ada 5. 1 jam tuh around 4. 1 jam itu kayaknya lagu itu kurang lebih belasan lah gitu kan. Jadi sisanya lu pilih sendiri. Nah, ya 12 lagu Iya. biasanya kan. ya satu kan, jam. Kak, Mbak bayangin saya harus milih sisanya saya cuma dikasih 4 gitu. Itu kayak, dan itu kan kalau zaman dulu Tapi kalau pakai masih kaset enak boleh milih. seneng itu, tuh. Iya, itu. tapi Makanya- pusing juga sebenarnya. Capek Mbak. Lebih Tapi enak dipilihin. Tapi nyantai sih Iya. sebenarnya kan, karena kita happy ya, karena itu tadi kerja itu harus passion. Nah, saya memang kebetulan suka musik, so I love being in that room, Alright. dengerin lagu-lagu, masukin apa gitu Tapi kan, dia nggak bisa ngebayangin banyak CD gitu terus kita alphabetical disuruh gitu, A B C D E, genre masuk R&B, rock, which is waktu itu radio gue nggak muterin rock. Jadi misalnya ada pop, boleh pop masih aman, yang nyender R&B dikit boleh gitu. Itu tuh luar biasa Mbak. Ada CD juga. Yang paling berat kaset. Nah zaman dulu kita kalau datanya tau nggak kaset yang diputar? Iya. 1 detik. Ini iklan sih yang paling bahaya. Iya. Paling takut itu iklan Mbak. Jadi kita tuh bawa keranjang. Jadi masuk ke ruang itu bawa keranjang. Oh iklan ini dipilih didengerin satu-satu. Ya 1 jam harus. Jadi penyiar zaman dulu nggak boleh telat. Kalau zaman sekarang mah santai. Karena udah jalan. Ada yang semua. bisa di tapping zaman sekarang. Iya kalau pagi-pagi suka. Iya gitu Mbak. Di pre-recorded. Iya. Pre-recorded. Oh gitu. Pre-recorded beberapa menit sebelum siaran gitu. Jadi dia mau sarapan dulu, boleh. Ya I did that a lot di sekarang. Zaman sekarang. Iya. Gue sarapan dulu biasa. Oke, tapi gue lihat kayaknya kecenderungan sekarang kan lebih sering pakai pre-recorded daripada live ya. Sebenarnya buat kalian ini sebagai penyiar radio lebih tertantang untuk yang live atau yang pre-recorded? Kalau aku Yang live. nggak pernah pakai Nah, pre-recorded. Aku pakai kadang-kadang. Gitu ya. Kalau acara-acara talk show biasanya lebih live atau ada yang pre-recorded juga? Kalau talk show itu biasanya memang tergantung situasi ya. Jadi kayak kadang-kadang kliennya ada yang bisanya kayak saya tuh sekarang lagi ada satu produk yang dia tuh maunya recording by Zoom, so diputerin nanti gitu. Misalnya kayak begitulah. Oh. Jadi tapi ada yang live juga. Kalau yang live sih banyak Kalau yang misalnya datang iya, pagi-pagi. justru kalau mereka mau lihatnya kan atensi Dari pendengar. pendengarnya ya langsung kan. Tanya jawab, Q&A kan nggak bisa recording. Iya. Iya, gitu. Kecuali kalau ada sistem lagi sekarang delay. On air-nya delay. Jadi Iya, gini. Jadi 1 jam gitu. Enggak sih, kayak delay per cut gitu. Oh. Jadi gimana kita jelasin ini? Ini anak radio banget gue. Jadi misalnya ini naik nih on air, kita masih rekaman nih yang berikutnya. Iya. Dan itu biasanya sudah ada pertanyaan kalau masalah tuh udah ada dari pendengar. Kita kan selalu ngundang tuh, itu penting banget. Jadi lo sebelum ini udah ada yang masuk terus lo record dulu. Jadi kita namanya itu live delay.
Jadi Tapi istilahnya- tetap dijamin iya, waktu yang sama. Bener, gue juga pernah punya pengalaman jadi ditelepon untuk kuis gitu kan. Iya, Ya iya, kan, iya, kayak gitu iya, ya kuis, gue iya. ditelepon, tapi gue kalau udah dengeran juga kalau nggak ada suara gue, taunya baru Diputarnya 10 menit nanti. kemudian Iya. gitu kan, gitu ya. Ditaruh di tempat yang di segmen yang berikutnya, Iya. slot berikutnya. Makanya yang dari di pihak penyiar radio juga bilang, bos ini kita rekam dulu ya, nanti baru ditayangin 10 menit kemudian. Kayak gitu ya, bisa gitu ya. Itu biar ada waktu untuk ngedit apabila ada yang sesuatu yang Iya, kurang. iya, iya. Karena kan apalagi kalau misalnya biasanya kalau kuis gitu kan suka ada sponsornya, Mas. Iya. Jadi mesti tambah-tambah yang kayak gitu. Itu yang edit siapa tuh yang musik gerak cepat? Ada berarti? operator. Ada operator. operatornya. Jadi sekarang tuh di ruang siaran tuh di zaman sekarang itu ada operator, ada produser, ada penyiar. Bahkan sekarang itu ada kayak asisten produser juga, dia yang nge-handle script. Kalau produser cuma direct. Seperti itu lebih rame lagi sekarang di ruang siaran. Biasanya begitu. Kalau di jam gue sih kayak cuman 2 orang sih kadang-kadang produser gue karena memang menghandle yang prime time. Jadi mereka lebih ke situ cuman delivery script doang. Kecuali kalau ada yang urgent baru dia ada di ruang siaran kayak talk show gitu. Zaman sekarang tuh banyak banget apa ya namanya ya, hal-hal yang memudahkan sekali karena yang paling gue itu yang ngerasain Mbak enak banget jadi penyiar sekarang. Tapi sangat terlalu gampang. It's too easy. Kalau dulu tuh fight-nya jadi lebih kenceng Mbak, aku nggak boleh telat yang kayak gitu tuh itu saklek dari awal dikasih tau nggak boleh telat 1 jam sebelum. Ada yang ngasih ada operator zaman dulu yang ngasih tahu ingat tadi telat 10 menit kena gua. Ada yang report itu seperti itu se-strict itu karena yang bisa gua tangkep tuh we take radio seriously jadi kayak nggak main-main kalau zaman dulu seperti zaman sekarang juga sama cuman kayak lebih mudah di teknisnya kalau zaman sekarang kan. Untuk rules sih kayak lebih ada penambahan kayak sosial media jangan lupa naik ya, yang begitu-gitu. Kalau sekarang, kalau dulu kagak ada mau siaran pakai sendal jepit, pakai raincoat, suara yang penting tetap aswai aman. Iya. Outputnya oke, outputnya oke, aman. Kalau zaman sekarang nggak, semua harus diperhatikan. Nah, mengenai mood. Oh, I love it. Mood, ya. Yes. Nih, dari rumah kucel, sebel, udah gitu kena Kena becek. di rumah nggak sarapan gitu, Lapar. macet. Itu mempengaruhi nggak untuk Of course. Oh ya, siaran, kita Bos? being profesional lah ya di mana-mana sih sama aja. Mbak percaya nggak? Saya pernah nangis putus cinta SMS-an sama pacar gue. Set. Mana dia di Kalau kita di Woman karena kita seumuran dan segalau juga gitu, jadi ya kita sering gitu ngelihat yang nangis. terus pas online Nangis, oke ya ibu selamat pagi. sampai Ya udah, kita tuh kayak apa ya? Kayak kita tuh penyiar tuh rata-rata punya 2 kepribadian kalau kata gue. iya. Jadi saya udah gue udah 20 tahun sekian ini udah terbiasa Mas. Jadi hai, jangan lupa ya kamu request ya di sini. Tutup mic lagi. Jadi kayak sampai dulu operator gue masih baru dia bilang, "Mbak, kok gue takut ya Mbak?" Tapi untung ya, maksudnya nggak kelihatan muka No. gitu. Hai, Iya, tapi iya. bener-bener Ya, awal. untungnya Itu kayak audionya aja ya. Paling cuman gini, kok suara lu bindeng gak? Teman gue ada tuh. Oh ya. Yang tahu, suara lu bindeng tadi gak? Ya gue nangis gitu misalnya. Tapi itu sampai itu operator saya kan anak muda zaman sekarang, Gen Z sekarang. Dia bilang, "Mbak, kok gue takutnya ngeliat lu. Kenapa? Karena lu tuh bisa kayak seketika mic naik udah beda lagi. Ya harus begitu. Udah terbiasa soalnya." Jadi itu kita being profesional ya itu tadi ya. Iya. Asalkan ya memang gak ada tamu juga sih. Nggak kalau ada tamu yang nggak mungkin Kak. Tapi ya. Iyalah. Tapi kayak gitu-gitu tuh waktu training awal sebagai penyiar radio itu ditekanin nggak? Mood lo nggak bisa lo Nggak masukin bisa, mood kayak iya. gitu. Udah Dulu harus bos gue dulu sampai bilang kalau gue salah ngomong gimana Kang? Nggak boleh salah. There's no other option. So itu kita perfection itu yang kita ya meskipun kita juga nggak perfect banget kadang on airnya tapi ditanamkan di kepala nggak boleh salah. Informasi sebelum lu naik lu perhatiin bener nggak itu valid nggak ceritanya, relevan nggak? Gitu. Jadi kita memang sepaket ya kita ya. Iya. Nah, yang aku lihat sekarang itu nggak tahu ya kenapa banyak juga sekarang ini kayak penyiar memang. Nah, bedanya ya penyiar zaman dulu sama sekarang ya kalau aku perhatikan. Kalau kita dulu saking passionate sama si isi siaran kita, jadi kita memang bener-bener nyari banget gitu. Kita ngomong apa sih gitu. Kita mau ngomongin apa, ngomongin si artis semuanya segala macam jadi tahu kan. Yeah. Nah, kalau sekarang kayak nggak terlalu ke situ, jadi kayak siaran juga nggak boleh banyak ngomong kan. Sekarang ada rules under 3 minutes kan. 1 menit Satu untuk menit single malah. DJ. Jadi
kita tuh bahkan nggak bisa kayak nge-explore sesuatu atau kita bawain lagu. Kalau dulu Mas Pak Lur sama Mbak Eksi mungkin masih ingat kalau penyiar oke ini udah mau masuk intro lagu kita tapi masih enak bawain Masih. ngasih tau lo tau gak sih si Robert Smith nih kemarin pakai baju ini apa Robert misalnya gitu misalnya gitu ya Robert kita Smith. kita bawain sesuatu apa ya kayak trivia dari lagu tersebut. Nah kalau sekarang kan nggak ini ya, sampai terus ada beberapa kali si penyiar tuh nggak tahu, terus dia salah ngomong, bahkan melafalkan nama Salah. penyanyinya pun salah, terus gue kayak gini, aduh gue Gemes, kita gemes. Ya. dengerin penyiar yang kayak gitu, kayak dia, tau nggak sih lo, ternyata Whitney Houston nih begini-begini lo sama si Robin, kok dia nolak ya Robin, terus gue gini. Robin tuh cewek, tau gak sih kalau dia nerima di tahun 80 akan gempar lah dunia. Lu tau gak tuh, diralat lo langsung siarannya, which is berarti dia tidak tahu. Dia gitu tidak kan. tahu tentang Sementara kalau informasi. kita Kurang baca. Exactly, padahal sekarang kurang research. sekarang mau research lebih mudah dari Oh, ya? zaman kita dulu. Gue gitu juga kan. kalau siaran misalnya ini tak lagu apa tahun berapa gue buka langsung Wikipedia di handphone. Oh ya ini lagunya tahun segini. Iya, apa sih susahnya gitu ya. Jadi, melafalkan nama penyanyi aja tuh kalau buat kita sampai dulu kalau kita salah itu haram hukumnya. Ya, Gitu ya. ya. Ngeri ya. Kita nggak perlu Mariah Carey, Iya, tapi nggak usah at sampai least gitu-gitu Maria, amat. jangan Mariah Carey gitu misalnya. Mariah Carey. Dulu gue waktu nge-training penyiar gue sebut tuh. Jadi gue kasih tulisan, gimana Lo cara antara nyebut John penyiar? Sekada sama John Sesada. Inge John Sesada gitu. John Skadas kan dia C. Ya. Ada loh penyiar Ya, yang ya. sekarang ini dia sayang banget kenapa dia ditempatkan di radio yang membawakan era 80-90 tapi dia nggak kenal sama penyanyinya. Yang paling sering Jadi kan error itu nggak asik gitu ya. Michael Bubble. Astagfirullah. Ya, betul. Michael Bubble. It's Michael Bublé. Bublé. Iya. Masa itu deh kayak grup band rock itu In Excess harusnya kan Aduh, In Excess. Banyak yang bilang apa Marah ini tuh, gitu. marah tuh. Iya, Marah. iya, Kayak iya, STYX orang itu kan Styx. Iya. ABBA, Aduh, banyak ABBA. Iya nggak, Mbak? Banyak banget. ABBA, ABBA, it's ABBA, it's not ABBA. Iya, Tapi iya. maksudnya Ya kan? masih ada, Mbak. jadi kayak Research ya lo ngapain again. jadi penyiar gitu kayak yang ya udah penyiar tuh kayak jadi udah beda ya pakemnya sama kita zaman dulu. Zaman kita dulu tuh benar-benar dipagerin banget, Iya, mau strict banget karena ngejaga image dari penyiar handal kayak gimana sih. Ya kayak mereka gitu. Dan kenapa kita dan dulu boleh kita salah. punya apa ya istilahnya? Punya pakem dan idola yang kita panutan ya, panutan kita tuh nggak mungkin kayak sesembarangan itu siaran gitu kan. Ya, karena kan kita look up untuk kepada penyiar itu kita kayak ngefans dan bener-bener kayak kalau gue di Bandung kan memulai siaran dulu kan Mbak, itu berasa banget sih Nes, kayak kita tuh ngefans, mendewakan mereka, Iya. mencintai mereka. Ketika ada acara gue pengen lihat nih orangnya suaranya ganteng banget nih, bentukannya gimana ya. Kalau Iya. zaman dulu tuh like that gitu. Ya ada curiosity-nya yang aduh seneng banget bisa ketemu sama penyiar. Zaman catatan si Boy dong ya nggak sih ngalamin Ya, kan betul. Pak Kelur gitu kan. Aduh kok Mas Boy yang jadi di radio tuh ganteng banget ya kayaknya, terus si Ina tuh kayaknya imut banget gitu Ya, ya, sampai pengen ketemu, pas ketemu oke. Tunggu, tapi gue sekarang mau balik bertanya. Apa tuh? Pertanyaan itu gue balik ya tadi ya. Iya. Tadi kan kayak Penyiar lu juga. mengidolakan penyiar-penyiar radio yang cowok. Nah, sementara lu kan sekarang jadi waktu itu penyiar radio wanita. Ada nggak yang ngefans sama lu pada sampai gimana, sampai ngejar, bagaimana ya? Itu wajar kan, karena mereka Ya, juga, ya, ini ya. suaranya Mbak Ingat, suaranya Mbak. Gua- Agnes keren. Pengen gua lihat orangnya. Kenapa ini ada cerita nih? Gue pernah di sebuah radio anak muda sangat kondang di kota Bandung di Jalan Cipaganti, sampai sekarang masih kondang, masih anak muda. Gue pernah siaran di sana waktu itu hujan Mbak. Waktu itu hujan, gue kesiangan, gue nggak mandi ke radio, oke? Rambut dicepol, rambut gue dulu panjang segini, cepol, gue pakai jaket gue warna merah yang ada hoodie-nya, yang jaket winter, terus gue jalan pakai sendal jepit karena hujan. Radio gue sama kosan gue deket, ya gue jalan dong kak, naik angkot juga males, bawa kendaraan juga hujan, gue cuma punya motor doang waktu itu. Bersyukur nggak nyeker. Gue masuk ke ruang siaran, set, ketemu sama bos gue, almarhum, dia sekarang sudah almarhum. Masuk terus dia teriakin, dia pertama ngeliat gue, terus dia pergi ke atas, nyampe di atas dia teriak, Ina! Gue bilang, kenapa mas? Loh kenapa? Gue mau siaran, mau opening. Abis opening lu ke atas, suruh operator itu lagu. Kenapa gue datang dengan bentukan kayak begitu Mbak?
Terus gue disuruh duduk, lu bisa ngebayangin nggak suara lu tuh cantik banget di radio. Ada pendengar lu yang datang, lu kayak begini. Itu tuh baru gue belajar tentang estetika, grooming tuh. Bos gue tuh. Tapi zaman dulu nggak terlalu diperhatiin ya. Maksudnya lo harus datang rapi, lo harus ini gitu. Nggak, dulu kita cuek sih ya kayak Dulu cuek ya? tergantung ya, nggak tahu kalau di Bandung itu aku sih sebenarnya biasanya rapi sih Mbak, cuman maksudnya kayak tapi nggak terlalu yang harus Iya, jadi maksudnya diatur cantik. gitu. Enggak sih. Gua enggak, Tapi tergantung radionya ya. Tergantung radionya ya. iya radio gua itu ya memang make sense kalau bos gua marah itu. Aku pun di beberapa radio yang tempat aku kerja, ada yang cuek banget gitu, yang kita datang selengean, bahkan aku sekali Selengean tuh bahasa Sekali. tua banget sih. sekali aku pernah Pas datang banget karena ya. aku masih syuting sampai jam 1, terus aku waktu itu aku nggak tidur, aku juga nggak balik ke rumah, jadi aku belum mandi. Cuman aku prime time kan, aku siaran prime time jam 6, yang penting Bayang suara nggak? gue masih fit. Iya. Tapi bentukan enggak ya. Bentukan enggak banget gitu Bentukan kan. udah Ya sumuk. kayak waktu itu juga di abis adrenalin jam 2 pagi langsung kebut ke Jakarta, abis itu produserin ya santai aja. Cuma kalau tadi pertanyaannya, pernah nggak lo dapet fans? Iya, banyak. Banyak Mas, itu kayak kalau pas gue prime time tuh gue sama penyiar gue waktu itu ya, si Abdel, gue tuh suka kayak gini. Kayaknya kenangannya. McD gitu. Tahu ada aja yang nganterin McD. Zaman dulu enaknya penyiar emang gitu. Tapi ya itu tadi karena Asli kok kode aja gitu. Iya, Lapar gitu. Asli. Zaman mau sekarang udah pagi, nggak ada. siang, malam. Yang bener. Segitunya, No. segitunya. itu tadi yang gue bilang pas lagi gue dimarahin itu bener. Kejadian siangnya ada fans gue berat, dia bawain buah-buahan karena gue sakit. Terus lu tahu apa yang terjadi nih Mas? Ini apa yang terjadi? Gue disuruh nggak menemui si pendengar gue yang datang itu, bentukan gue kayak gitu. Katanya suruh itu siapa yang di depan tuh front desk kan cantik-cantik tuh di radio gue dulu tuh. Itu aja yang terima. Demi Allah, ini Mas kayak this is true story. So like memang ternyata penting. Setelah itu gue berpikir oh iya. Iya, Memang kita tetap apapun kondisi saat itu kita harus tampil prima. Dalam artian at least nggak usah dandan heboh banget juga, tapi rapi and proper Ya, itu betul. aja sih. Aku mau nanya, dengan pengalaman yang begitu panjang di radio, dan kalian tuh senang musik, Ya betul. do you consider yourself as a walking librarian atau enggak? We Oh can. ya. Boleh, ayo mau diadu tebak lagi. Let's go. Gue yang takut kalau sih. Boleh diadu, Iya. diadu. Mau main quiz-quizan nih. Oh, jangan. karena memang itu tadi tapi kan radio itu ada banyak macamnya ya Mbak. Ada Iya. juga yang bisnis, mereka tidak memutarkan lagu. Lagu news kita juga punya grup, satu grup waktu itu yang memang dia ngomonginnya hard news. So kalau kita memang pop culture. Oke. Kita berdua ini adalah penyiar radio pop culture Pop kita culture. sebutnya, karena kita memang membahas tentang hal-hal yang ya terkini, tapi juga hal-hal yang itu tadi bersangkutan Yang dengan trending. musik, trending, musik, film ya Nes ya, Iya. dan segala macam yang berkaitan dengan entertainment gitu. Jadi untuk kami yang penyiar pop culture ini ya untuk musik ya iya bisa banget. Kalau penyiar radio news itu biasanya mereka ada juga yang tahu musik, tapi mereka kan tidak terlalu in touch dengan musik. Musik itu adalah pengiring ya, pengiring mereka baca news. Ada juga yang seperti itu Mbak. Jadi itu pasti different story, background story-nya agak beda sama kami yang berasal dari radio yang hore-hore gitu ya. Dan karena kita berangkatnya dari passion di musik, Yes. terus jadi penyiar kayak gitu. Karena pengen dengerin lagu aja gitu. tapi satu lagi ya Pak Lur. Itu Pak Lur. Udah 5 menit. sampai closing. Ini apa sih 5 menit? 5 menit makan gitu. Tapi pernah nggak mengalami ada satu waktu di mana ada topik yang gue nggak seneng atau lo nggak seneng gitu. Ya. Ini gue nggak seneng nih topik ini. Tapi gue harus bawain. Itu gimana sih? Jadi apa berpengaruh ke cara lo menyampaikan Menyampaikan. topik itu apa enggak? Oh nggak boleh kita Ya sama kayak tadi mood ya. profesional juga. Profesional juga. Nggak bisa Mbak, kita nggak bisa memilih karena kita ini kan masuknya kita meskipun kita hore-hore tapi kita jurnalis jadi kita harus netral in anything. Jadi kalau misalnya kayak ada berita yang nggak suka, ada berita yang Kita nggak bikin boleh sedih, ada keberpihakan, nggak boleh Memilih. nggak boleh melit ke
sesuatu hal tuh juga nggak boleh. Atau misalnya nih kayak gue dulu pernah waktu di tahun 2004 kan kejadian tsunami ya. Gue siaran di Ardan waktu itu dan itu gue nangis karena gue sedih mendengarkan kita dapetin informasi nih dari sana telepon via phone. Itu gue nangis, gue dimarahin, Mbak. I cried, I cannot help it. Tapi ternyata bukan dimarahin, cuma ditegur. Ngomongnya sebisa mungkin kita nggak boleh bereaksi. Nah itu tadi dari situ juga gue belajar sambil melakukannya, gue belajar bahwa ya itu tadi kita harus in the natural stage gitu, whatever the news is. Sama kayak penyiar TV ya. Penyiar TV kan juga Nggak pada boleh. saat kita membawakan mau di berita lagi ada perang lah, pembunuhan lah, apa segala macam tetap harus lempeng. Gitu ya. Kita juga sama, cuman Sama, mungkin kayak gitu. tone-nya mungkin diikuti dengan mood. Paling itu doang. Iya, Mood tapi dalam bukan artian berarti kita bawain berita sedih terus kita lempeng, enggak juga. Ada- dibikin ikut Ikut sedih alur gitu. ya. Iya, kayak membacakan berita orang. Tapi jangan ke bawah gitu. Nah, iya aku nangis. Jadi nangis dan terdengar. Jadi bos aku waktu itu program direktur aku turun, dia nggak marah, cuma bilang sebisa mungkin tidak usah bereaksi. Lah gue kan pengen nangis. Gimana? Gue sedih. Nggak bisa. Jangan kedengeran lah. Kalau lu mau nangis nih jangan kedengeran. Kayak lu aja putus cinta nggak mungkin kan lu on air. Lu nangis ceritain cowok lu nggak mungkin kan gitu. Oh iya juga make sense. Maksud gue baru ngerti. Oh iya nggak boleh. Maksudnya bukan nggak boleh ya, kayak sebisa mungkin ditahan. Kita nunjukin. Siapa tahu pendengar malah suka denger gue nangis karena gue sangat tersentuh dengan berita itu ya kan. Tapi ada rules yang memang kita harus ikuti. Itu adalah karena gue yang kerja di situ. Nggak justru boleh kita- egois. Iya. Nggak bisa aja sih nangis. Pengen nangis itu kayak nggak diciptakan gimana ya sih bener. Natural gitu lah. Dan Iya. dia mendengar gue siaran itu, jadi gue ditegur lah gitu. Maksudnya bukan dimarahin, cuma kayak sebisa mungkin ya. Kalau nggak bisa ya udah terjadi juga kan gitu. Gue nangis Mbak. Nextnya akhirnya gue kalau berita tsunami gue takut gue terlalu terbawa, akhirnya dipindahkan ke misalnya ke jam siapa gitu. Biasanya kan tadi ada tuh berita per jam, jadi pasti jam gue di skip. Takutnya gue Jadi sangat nggak emosional. bisa terlalu reaktif. Ya. Nggak bisa. Atau kita marah, udah gila nih ini nih. Nggak Oh boleh, itu apalagi nggak boleh. Jadi memang ya kayaknya dunia broadcast atau Kayak- jurnalis itu sama semua Iya, sih. harus kayak gitu. Karena Mau kita di luar, ke publik. Iya, mau di luar lagi ribut-ribut ya. Kita mah anteng aja. Oke, ini sebentar lagi ya, tapi ini kan gue tutup 2 pertanyaan ya. Oke, 2 pertanyaan. Pertama nih. Ya. Ini harus Oke. 2 jam nih. Harusnya 2 jam. Oke, kalian kan maksudnya berawal dari penyiar radio wanita. Ya. Oke, pasti kalau penyiar radio wanita tuh ya istilahnya masih minoritas di sini ya, kebanyakan yang masih kaum laki. Tapi lu pasti ada idola untuk penyiar radio wanita di zaman Petro, ya. Lu nanti masing-masing sebutkan siapa gitu ya. Terus yang kedua, selama lu menjadi penyiar radio wanita, kan pernah kan satu perusahaan ya, satu radio. perusahaan satu radio. Lu merasa berhasil nggak udah di situ sebagai penyiar radio wanita dan membawa suara wanita di radio tersebut. Jadi buat lu tuh segmentasinya udah mengena ke mereka-mereka selama lu menyiarin radio. Duluan. Ya, Gue duluan. Nggak apa-apa gue. sama kedua ya. Karena gue nggak start di radio perempuan kan. Kalau idola penyiar cewek Radio gitu ya. Hmm. Kalau idola, gue dari dulu yang bikin gue pengen siaran pertama kali emang Mutia Kasim. Maksudnya gue ngidolain dia banget. Pada saat dia bersiaran itu cara bertutur, artikulasi, terus cara dia membawakan, walaupun dia suka emosional kayak gimana, tapi buat gue tuh kayak wow perfect banget sih gitu ya. Terus Beliau mungkin dari Hard Rock Cafe ya? Hard Hard Rock Radio, sorry. Ya. Terus Fenita Daben ada juga Oh, penyiar Fenita Daben, hard ya. rock. Keren. Ya, Fenita Daben itu dia tuh santai tapi Dapet. cara dia siaran tuh kok gue deket banget ya sama dia gitu, kok gue relate banget sih sama dia gitu, dan suaranya enak banget gitu Iya, ya suaranya enak banget, terus knowledge-nya oke banget. Iya. Jadi kayaknya 2 orang itu sama zaman dulunya lagi nih Prambors ada Hani Sumadi Praja, terus Banyak idolanya ini ya. ya itu tuh Oke. cewek-cewek yang bikin gue bener-bener gergetan, gue kayak pengen siaran deh gitu. Terus kalau apakah gue berhasil? Ya. Terus terang ya, gue tuh pertama siaran di radio perempuan karena awalnya gue bukan di radio perempuan juga Iya, kan, iya, gue iya. di radio humor yang bener-bener isinya pelawak. Oke. Bayangin Iya. syaratnya tuh lo harus bisa ngelawak, which is gue gitu. Secara Agnes pembawanya kan begini kalem gitu ya. Iya Nggak gitu. bayangin Jadi, juga ya. apakah gue berhasil di radio yang segmennya perempuan, membawakan suara perempuan dan segala macam? Pertama kali gue tuh sampai ditegur, suara lo tuh bukan radio kita banget. Oh, Karena lu Suara gue tuh Who said lebih that? kayak ke
si grupnya itu yang gue idolain Sebelumnya. tadi. Yang gue idolain tadi. iya. Suara gue tuh dan gayanya terlalu sana banget katanya. Oke. Entah hard rock atau cosmo lah whatever gitu. Oh ya, gitu. Gue ditegor. Jadi harusnya gimana gitu. Ya, stylenya bener-bener yang lu aduh gue tomboy mbak. Jadi gue harus yang bener-bener halus. Ingat nih bisa harus halus gitu. Kayak Gua kita bawa kalau pembawaannya stylenya kan ibu apa sih? Dulu kita wanita Indonesia apa ibu-ibu? ya Ibu pokoknya Indonesia? apalah pokoknya kayak gitu. Gue lupa, maaf Ya misalnya It's been gitu a ya, long time selamat ago. pagi Bu Indonesia, bener-bener yang kita kayak temen yang mengayomi sih ya, kayak gitu. Temen yang kalau di circle itu yang ibu baik-baik banget. Iya. Kalau berhasil apa enggak, alhamdulillah. Kalau gue nggak mau nilai yang gimana-gimana, cuman maksud gue, alhamdulillah kok beberapa dari pendengar gue sampai sekarang masih berteman, masih berteman. Hasil dong berarti ya. Alhamdulillahnya Iya. masih kayak gitu dan ya masih dikenalnya walaupun gue udah pensiun 11 tahun ya siaran, masih dikenalnya gue penyiar. Jadi walaupun gue sekarang ngajar, masih ngajarin public speaking, masih ngajarin VO kayak gitu-gitu, gue masih gitu. Iya, oke. Walaupun gue udah nggak siaran ya, karena mereka taunya gue penyiar, gitu aja sih. Masih terbawa itu. Iya. Berarti melekat. Yang melekat itu yang pas kan. Iya betul. Nah sekarang Mbak Inga apa? Gimana? Idola nggak? Idola ya. Aduh, gua kalau idola mungkin karena gua nggak start di Jakarta juga, Mas. Mhm, nggak apa-apa. Di Bandung. Ada tuh namanya penyiar dan gua masih temenan sama dia sekarang. And we adore each other experience in the radio. Namanya Claudia Lengke. Audit. Audit. Itu suaranya cantik Iya. banget. Audit mau Siapa bikin tahu podcast. kalau Suara dia lagi cantik nonton tuh juga kayak nih. apa sih? Cantik perempuan apa ya, Mbak? Cemprenik gitu suaranya. Ya, pokoknya kalau Mbak Eski Gimana ya? dengerin Seperti tuh itu, Mbak. kayak Gua nggak ngerti ini aku. udah terbayangnya tuh cewek yang perfect banget. Cantik banget. Nah, Orangnya juga cantik. Jadi maksudnya kayak gue ngefans banget sama dia dari dulu. Itu karena suaranya, warna suaranya itu Nes yang ramah. Dia kayaknya nggak perlu pakai. Kita kan suka dia aja smiling voice ya Nes. Iya. She doesn't have to do the smiling voice karena suaranya sendiri sudah smiling. Gitu. Ibarat kalau kita nyanyi atau kita dengerin lagu, kita tahu mana penyanyi Disney. Nah, gitu ya. Ya lagu-lagu Disney. Nah, kayak si ini. Jadi Kalau Mbak Inga walaupun sweet dia banget. ngekos nggak akan ditegur sama bosnya. Ya lu pakainya gini kan udah bagus ya. Udah enak aja Udah gitu enak aja. pembawaannya from top to toes. Nah, itu cuma satu sih. Tapi setelah gua ke Jakarta, kalau Mutia Kasim gua udah sering denger ya. Maksudnya nama dia, gua nggak ini. Nah, setelah gua di Jakarta itu Fenita Daben gue tahu ya kan dia juga bagus, gue setuju itu sama kurang lebih sama Claudia Lengke. Jadi memang perempuan itu suaranya harus perempuan banget Iya. gitu loh, harus Iya. mencerminkan dia wanita, Womanly. womanly banget dan yang ramah, yang manis gitu, memang begitu di on air. Ini kan gue kalau ngomong nyablak nih Mbak, nanti dengerin aja kalau ditanya sama Agnes. Di radio is so different karena memang pengennya sih beda gitu ya. Nah terus kalau yang masalah di radio perempuan sudah Berhasil. gue merasa biasa aja, maksudnya kayak berhasil apa enggaknya tuh kayak nggak tahu gue keberhasilan itu akan dihitung dari mana dalam hal itu gitu. Tapi ya sama seperti Agnes, ada beberapa pendengar yang masih meskipun dia tahu Mbak Inge tuh ternyata orangnya cablak ya, nggak nyangka gue kalau Agnes kan memang begini. Meskipun dia bilang dia tomboy, dia tetap begini kan, perempuan banget gitu. Kalau gue kan ya Agnes tahu lah, gue di luar tuh nyanyi pas masuk radio halo yang gitu udah beda ya Nes ya, auranya udah itu udah otomatis mic buka udah beda Mbak, itu saking kita udah iya jadi alhamdulillah kalau saya sih berpikir bahwa kesuksesan kita di radio itu kan keberadaan kita di situ tuh kita sudah kasih apa ke pendengar kita sehingga mereka tuh terekam gitu, oh ini Mbak Inge kita masih temenan sama Agnes kurang. Iya. Aku menghitung keberhasilannya sih dari situ meskipun Iya, buat kita tuh bukan kesuksesan dalam arti nama kita punya dikenal. dapat apa gitu. Enggak, tapi lebih ke kita ternyata punya apa ya Pendengar. istilahnya punya teman yang tadinya dulu cuman dengerin Pendengar kita radio. kok mau temenan sama kita, bahkan mereka merasanya kayak kita tuh nemenin mereka soalnya, jadi mereka udah berasanya temenan sama kita. Gue sama Agnes itu adalah tipikal penyiar yang kan ada tuh penyiar yang dia sendiri aja tuh asik tuh. No, I'm serious ya. Kalau saya itu dari dulu, kalau gue dari dulu tuh memang punya satu supaya enak gitu, karena kan radio itu menemani. So esensi itu menemani itu memang benar-benar diterapkan dalam cara kami berbroadcast. So itu yang kenapa kalau berhasil itu punya teman dari pendengar.
itu dia. Karena Iya. kita memang jadi teman dia, memang udah aiming kita tuh begitu. Jadi pas siaran kita visualisasinya tuh lagi kita ngobrol sama teman-teman. gitu. Gila loh, Mas Maksudnya penyiar itu ngayal banget memang. Iya, Sementara kita di satu ruang tertutup, tapi Iya. kita harus Sementara pendengarnya juga menghayal loh. iya, Iya, Kedengarannya itu seperti dia. apa tampaknya, I think ya so. kan? Oh, sekarang udah pada tahu, Mas. Oh, ini. Oke, aduh, keren banget ya. Gimana nih? Perpanjang dong. Oke, tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Eski mau nutup? Apa gua? No. Oke, sebenarnya sih kalau masalah nutup ini karena Nutup yang nutup. ya makanya gue bilang Mbak Inga sama karena audio Mbak- mereka keren-keren Mbak suaranya. Anu saja. Ingat. Aduh, apaan? Ngomong nutupnya ngomong apa? Nggak dong, yang punya acara. Yang dong, punya kita acara kan. aja lah. Oke deh, oke, nggak apa-apa. Kita mah Oke, tapi ya jadi Mbak Inga nih sekarang masih Masih di radio. Radio apa tadi? Celebrities Radio. Celebrities Radio. Ya, MNC. Kalau Mbak Aku sekarang lebih ke Public speaking. training consultant. Iya. Bu guru dia. Guru baik. Guru. Dan kedua-duanya juga kalian berdua voice over juga ya. Yes. Ya, Voice over dan talent aku gitu ya? masih Masih bikin bagian- podcast juga. Oke, kalau gitu Retrois sayang banget waktunya sudah habis. Kalau gitu jangan lupa kalau suka dengan episode ini seperti biasa, like, komen, share dan yang penting subscribe. Oke? Jadi terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Thank Thank you. you. Thank you. Luar biasa sekali. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di acara berikutnya dengan episode dan topik yang lebih menarik. Oke, salam Retrois.